Biasakan nonton Persib itu sampai akhir. Ya, Persib Bandung menunjukkan mentalitas juaranya di level Asia dengan mengalahkan Selangor FC 3-2. Comeback Persib Bandung di Malaysia di Petaling Jaya mengalahkan tuan rumah Selangor. Persib tertinggal lebih dulu 2 gol di babak yang pertama. Tapi Persib tidak menyerah, menunjukkan semangat juang, menunjukkan determinasinya, dan akhirnya Persib berhasil mencetak 3 gol di babak yang kedua. Bahkan gol kemenangannya dicetak di menit 90 plus 6, tinggal beberapa detik lagi pertandingan itu akan usai. Oke, mari kita ulas pertandingannya di babak yang pertama dulu. Jika kita berbicara babak yang pertama, Persib kebobolan 2 gol karena memang sama-sama kita lihat juga di pertandingan tersebut ya, koordinasi pertahanan di Persib Bandung itu tidak terbentuk atau tidak terjalin dengan baik ya. Adanya beberapa celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Selangor FC. Dan bahkan di awal babak yang pertama pun Selangor sudah bisa mencetak gol di menit ketiga. Itu tandanya ada celah atau koordinasi yang tidak maksimal di lini pertahanan Persib. Dan setelah gol yang pertama terjadi ke gawang Persib, itu membuat Selangor FC seperti tersengat. Mereka terus mencoba untuk mencari celah berikutnya agar bisa mencetak gol kedua. Akhirnya permainan pressing atau high press yang coba ditunjukkan oleh Selangor FC berhasil. Mereka berhasil mencetak gol kedua melalui skema yang hampir sama lah, umpan cutback ke kotak penalti gitu ya, karena gol pertama juga melalui aksi awalnya, aksi Berguinho yang mencoba untuk melakukan counter attack tapi di pressing oleh 2 pemain Selangor dan bola itu jatuh ke pemain Selangor dan kemudian berhasil menusuk ke kotak penalti, gagal diintercept oleh Eliano dan bola itu berhasil diumpankan dengan baik ke kotak penalti dan dikonversi menjadi sebuah gol. Gol kedua pun begitu. Hanya saja gol kedua pencetak golnya dari pemain Persib itu sendiri karena own goal dari Matrikardi. Nah, dengan 2 gol di babak yang pertama, tentu saja ini sebuah tekanan kepada Persib Bandung, apalagi dengan permainan yang kurang maksimal baik itu di lini tengah maupun lini depan. Lini tengah Guai Cacea dan juga Tom Haye ini seperti tidak pas ya ketika dipasangkan berbarengan. Di depan Berguinho juga ada beberapa keputusannya yang tidak optimal di depan sehingga akhirnya bola mudah lepas gitu. Nah, memasuki babak kedua inilah cerdasnya Boyan Hodak gitu ya. Saya pikir gitu ketika babak yang kedua akan dimulai, Persib langsung memasukkan pemain pengganti untuk mengubah strategi. Tapi tidak, Boyan Hodak tetap mempercayai pemain-pemainnya yang tampil dari babak pertama dan meskipun mereka ada yang tidak maksimal juga perannya, tapi Boyan Hodak tetap percaya dengan mungkin di ruang ganti ketika jeda babak pertama itu langsung menginstruksikan kepada pemainnya untuk tampil solid di belakang, untuk tampil efektif di depan. Dan Boyan Hodak juga sepertinya langsung menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bisa mencetak gol di 10 menit awal babak yang kedua. Ya, 10 menit awal atau 5 menit awal bahkan di babak yang kedua itu menjadi waktu yang penting untuk mencetak gol ketika timnya ketinggalan ya, karena sedikitnya akan mempengaruhi mental mereka. Kalau Persib bisa mencetak gol di awal babak yang kedua, waktunya itu masih panjang untuk bisa menyamakan kedudukan dan dibuktikan oleh Persib. Ketika awal babak yang kedua mereka langsung menyerang, mereka langsung mendapatkan 2 corner ya sebelum gol itu terjadi, dan ketika ada kesempatan di depan mulut gawang tidak disia-siakan oleh Andrew Yung. Bahkan sebelum gol dicetak oleh Andrew Yung punya peluang emas yang bisa ditepis oleh Najril ya, kiper dari Selangor. Tapi kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Andrew Yung dan itu membuat Persib bangkit dari permainan yang tidak maksimal di babak yang pertama. Jadi gol itu benar-benar menjadi gol penyengat bagi Persib Bandung untuk bisa tampil lebih baik. Setelah gol pertama yang dicetak oleh Andrew Yung itu, Persib tampil luar biasa dan bisa membaca permainan Selangor. Kalau kita lihat umpan-umpan yang coba ditunjukkan oleh Selangor, baik itu crossing ataupun cutback, itu tidak maksimal ke kotak penalti. Artinya di sini pertahanan dari Persib sudah berhasil diperbaiki oleh Boyan Hodak dengan menginstruksikan pemain bertahannya tampil solid dan dibuktikan oleh anak asuhnya di lapangan dengan berhasil beberapa kali memotong umpan-umpan dari Selangor yang di babak yang pertama berhasil menjadi gol, tetapi di babak yang kedua tidak ada satupun yang berhasil tembus ke gawang Teja Paku Alam. Pertahanan sudah solid, lini tengah sudah mulai cair dan banyak kreativitas. Kemudian masuklah pemain-pemain pengganti untuk bisa mendobrak pertahanan Selangor demi bisa menyamakan kedudukan. Ada
Putros yang diganti ya, karena memang kurang maksimal juga peran dari Putros. Kemudian Guaicacea diganti, kemudian Bergwinyo juga diganti. Masuklah Adam Alis, masuklah Beckham Putra, dan masuklah Robbie Darwish. Ya, mungkin masuknya Robbie Darwish untuk mencoba memanfaatkan lemparan ke dalam yang jauhnya ya. Nah, masuknya Adam Alis ini yang benar-benar menjadi pembeda karena berhasil mencetak 2 gol. Tapi selain 2 gol yang dicetak oleh Adam Alis, perannya untuk mengganggu pertahanan dari Selangor itu sangat luar biasa. Ketika mereka akan coba build up, mereka terganggu dan tidak nyaman dengan adanya Adam Alis dengan tenaga yang segar dan punya kemampuan pressing yang sangat baik gitu. Nah, kemudian setelah rencana Boyan Hodak di awal babak yang kedua berhasil dengan mencetak gol di 10 menit awal, Persib terus mencoba untuk memberikan tekanan kepada Selangor FC. Tentu ini mental Selangor sudah terpengaruhi ya, atau sudah sedikit goyah mental dari Selangor setelah Andrew Yung berhasil cetak gol di awal babak yang kedua, dan Persib masih punya waktu yang panjang untuk menyamakan kedudukan. Bahkan saya sudah pikir kalau Persib bisa cetak gol di awal babak yang kedua, itu Persib punya peluang yang besar untuk tidak kehilangan poin di Malaysia gitu ya. Nah, kemudian untuk mencetak gol laginya di babak untuk mencetak gol kedua gitu di babak kedua untuk menyamakan kedudukan, Persib bermain dengan mencoba untuk memasukkan pemain baru lagi, yaitu Ramon Tanke. Ramon Tanke itu masuk kalau tidak salah menggantikan Andrew Yung. Nah, si pencetak gol diganti oleh Ramon Tanke dengan tenaga yang segar. Ini Ramon Tanke berhasil membuat pertahanan dari Selangor kewalahan. Meskipun tidak cetak gol, tapi perannya di lini depan sangat mengganggu dan merepotkan pertahanan Selangor. Nah, kemudian ketika ada peluang dari Selangor yang ketika ada serangan dari Selangor yang coba untuk dikreasikan ke pertahanan dari Persib, di sana ada Maklok yang berhasil merebut bola dan memberikan umpan ke Adam Alis. Hampir sama dengan gol yang dicetak di Bandung oleh Adam Alis, tapi di sini Adam Alis lebih dekat dengan gawang ya. Nah, Adam Alis mendapatkan umpan dari Maklok, itu sangat terbuka pertahanannya karena selain unggul jumlah pemain, kalau tidak salah Persib, ada juga pergerakan Ramon Tanke ke sisi sebelah kanan, dan itu membuat 2 back dari Selangor sedikit bergeser ke kanan dan ada ruang terbuka untuk Adam Alis mendapatkan bola, dan eksekusi Adam Alis sempurna ke gawang dari Selangor. Setelah 2-2, itu benar-benar down. Para pemain dari Selangor benar-benar panik. Mereka banyak sekali keputusan yang terburu-buru, crossing tidak maksimal, kemudian cutback yang selalu gagal, dan akhirnya kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Selangor berhasil dimaksimalkan oleh Adam Alis. Ya, sangat disayangkan juga bagi Selangor, mungkin ya kiper mereka yang sudah tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan gitu, lebih dari 5 kali penyelamatan gemilang, harus dibayar harus dihukum dengan 1 kesalahan di menit akhir, dan itu berbuah gol kemenangan bagi tim tamu Persib Bandung. Jadi kalau kita simpulkan, di babak pertama Persib memang tampil tidak maksimal, koordinasi pertahanannya tidak terjalin dengan baik, dan dihukum dengan 2 gol oleh Selangor FC. Tapi di babak yang kedua, cerdasnya Boyan Hodak selain bisa menginstruksikan pemainnya untuk cetak gol lebih dulu di babak yang kedua, atau untuk cetak gol di awal babak yang kedua, juga ketika mereka sudah berhasil melakukan itu, Boyan Hodak langsung merotasi pemain, dan ini sebuah keputusan tepat dari Boyan Hodak, memasukkan Beckham, memasukkan Adam Alis, memasukkan Ramon Tanke, memasukkan Robbie Darwish. Jadi luar biasa Boyan Hodak dalam mencoba untuk memutuskan suatu perubahan gitu ya. Ini terbukti ketika adanya perubahan yang dilakukan oleh Boyan Hodak, Persib bisa mencetak 3 gol di babak yang kedua. Dan kalau tidak punya mentalitas juara, saya pikir di level Asia itu akan sulit ya untuk mendapatkan 3 gol di babak yang kedua dalam situasi tertinggal lebih dulu, apalagi bermain di kandang mereka. Jadi kuncinya adalah mental dari Persib Bandung yang luar biasa, mentalitas juara yang sudah dimiliki. Kemudian selain itu mereka juga punya pelatih yang cerdas. Itu mungkin sedikit ulasan dari saya ya untuk pertandingan Persib menghadapi tuan rumah Selangor, dan Persib semakin terbuka jalannya untuk lolos ke babak berikutnya. Semoga terus semakin jauh perjalanan Persib Bandung sampai ke final dan menjadi juara di ACL 2. Terima kasih telah menonton. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen dan subscribe Mitra Sepak Bola.